Di dunia ini bulan sedang mengalami mutasi yang akan menyebabkan suhu naik di atas 100 derajat. Permukaannya menjadi sangat panas sehingga pembangkit listrik meledak. Karena panas, kamu tidak bisa berjalan di luar selama lebih dari 20 detik tanpa pingsan dan aspalnya sangat panas, sehingga jika kamu menyentuhnya kamu mungkin dengan seluruh dunia tidak dapat meninggalkan rumah mereka. Persediaan telah menjadi komoditas yang paling berharga. Protagonis kita selama 5 tahun dengan pacarnya. Namun begitu persediaannya mulai menipis, dia mengirim seorang pria untuk membunuhnya sebelum semuanya habis, tapi sekarang, 5 tahun ke belakang, sebelum semuanya dimulai, dia memiliki kemampuan untuk menimbun makanan dan sumber daya. Dan dalam kehidupan ini dia akan mengumpulkan 3 miliar sumber daya dan bersumpah untuk menjadi orang paling kejam untuk membalas dendam pada semua orang. Tapi saat ini, protagonis kita berada di dalam bus, di mana orang-orang sedang membahas bagaimana Gunung Fuji mengalami gempa bumi yang menewaskan puluhan orang. Dan sekarang kota mereka juga sedang dievakuasi. Gadis dengan gaun merah muda ketat mengatakan mereka harus pergi begitu cepat, sehingga dia bahkan tidak bisa membeli persediaan. Pria di sebelahnya mengatakan semua persediaan dari kota-kota sekitarnya menghilang secara misterius. Dan pria lain dengan rambut dicukur mengatakan hal yang sama terjadi di Danau Daunman di kota Xi'an, dan juga di gudang dahunan. Gadis itu takut mengatakan semua ini pasti bernilai miliaran. Pada titik inilah protagonis kita dari belakang semua orang mengatakan itu sebenarnya bernilai triliunan. Dan hilangnya begitu banyak persediaan ditambah semua bencana alam ini, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada baiknya untuk waspada. Gadis itu bertanya kepadanya, apakah ini akhir dunia? Sementara pria berbaju hijau mengatakan dia bersemangat, dia tidak sabar menunggu orang diperlakukan sama, tapi protagonis kita berpikir bahwa ketidaksetaraan hanya akan meningkat, bahkan di akhir dunia tidak ada hari ketika hidup itu setara, lagi pula dia secara pribadi mengalaminya, di kehidupan masa lalunya, dia hanyalah seorang pengantar barang biasa. Sampai tiba-tiba kiamat dimulai dan gelombang panas melanda seluruh bumi, lempeng tektonik bergerak dan makhluk yang tersembunyi di inti muncul ke permukaan. Seluruh dunia berubah dalam semalam, dan di dunia baru ini ada tatanan baru, dalam masyarakat dengan kelangkaan ekstrem, bahkan persediaan sederhana seperti mie instan bernilai jutaan, dan sosis sudah cukup untuk membeli bantuan apapun. Di dunia itu semua orang menyerah pada kenormalan, dan sekarang setelah semua yang terjadi dalam hidupnya, dia terlahir kembali sebulan, sebelum semuanya dimulai. Gadis dengan gaun merah muda itu menempel padanya, dan mengatakan dia agak takut bisakah kamu menenangkannya, tapi dia pergi mengatakan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan meninggalkannya bingung di luar. Bus dia bertanya-tanya di kiamat. Apa yang lebih penting jelas? Persediaan dan sumber daya di kehidupan masa lalunya, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari mereka. Tapi kali ini dia akan mempersiapkan diri terlebih dahulu, dia bekerja di Walmart ini. Dan saat ini, bos mengatakan dia akan mendapatkan gajinya dipotong. Dia mengatakan tidak apa-apa dan meminta maaf mengingat bahwa di kiamat pertama ketika semuanya dimulai bos tempat ini mengambil semua persediaan dan melarikan diri. Jadi sekarang sebagai kompensasi dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia kemudian membuka gudang dan sistem mulai mendeteksi semua persediaan terdekat dan mengirimkannya ke ruang khususnya. Area yang luas dengan dimensi lebih dari 10.000 meter. Dengan kemampuan ini dia telah mencuri bahkan air dari danau dan mengambil semua persediaan dari kota-kota yang akan dihancurkan. Lagi pula jika mie instan sangat berharga. Bayangkan makanan sungguhan, bagian terbaiknya adalah waktu di sana membeku. Jadi itu berarti makanan tetap sempurna. Tidak peduli berapa lama ia berada di sana, akhirnya dia akan memiliki sesuatu untuk dimakan. Sistem menunjukkan berapa banyak sumber daya yang diperoleh dalam aktivasi ini. Dan dia merasa bahwa setelah mengambil begitu banyak dia akhirnya siap. Pada saat ini 3 orang dari tempat kerja memasuki gudang yang benar-benar kosong dan bertanya apa yang terjadi. Protagonis kita mengungkapkan bahwa dia mengambil semuanya, dan bos mengatakan dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi memerintahkan 2 lainnya untuk mendapatkannya. Tetapi saat mereka mendekat dia mundur, selangkah dan secara misterius menghilang begitu saja. Mereka berdiri di sana bingung, bertanya-tanya kemana dia menghilang, sementara dia muncul kembali di luar. Ini adalah kemampuan keduanya lompatan spasial. Menggunakan kekuatan spasialnya dia dapat berteleportasi hingga 3 meter jauhnya. Dengan ini dia dapat mengumpulkan persediaan dengan lebih mudah dan melarikan diri tanpa keributan. Dia melemparkan seragamnya ke udara menyatakan pengumpulan selesai. Kemudian dia menerima pesan di teleponnya dari pihak berwenang yang memperingatkan bahwa bumi sedang mengalami gerakan aneh dan semua orang harus berhati-hati karena bencana bisa terjadi, tetapi tidak perlu panik. Protagonis kita merasa aneh karena belum ada apa-apa, tapi mereka sudah mengatakan ini, apakah itu berarti mereka entah bagaimana tahu masa depan? Saat itu dia menerima telepon dari pacarnya Jiang Xiaoqian, dia menghela napas dan menjawab,
dan dia memarahinya menanyakan bagaimana dia punya keberanian untuk menjual rumah mereka. Apakah dia pikir dia benar-benar akan tinggal bersamanya jika dia menjual rumah itu? Dia harus lebih bertanggung jawab sebagai seorang pria, karena meskipun dia tidak menginginkan rumah itu, dia tetap seorang wanita, dan jika dia ingin membuktikan padanya bahwa dia pria sejati, dia harus menyerahkan rumah itu untuk membuatnya merasa aman. Su-Chen, protagonis kita, bertanya, apakah dia punya hal lain untuk dikatakan. Dia berkata sikap macam apa ini? Jika dia menyerahkan rumah itu, dia akan memberinya kesempatan lain. Cukup transfer dokumennya kepadanya. Tetapi jika dia tidak melakukan itu, jangan pernah berpikir untuk menikahinya. Tapi Su-Chen menutup telepon tanpa mengatakan apapun. Dia ingat bahwa dalam 5 tahun terakhir kiamat dia pergi keluar setiap hari untuk berburu persediaan untuk memberinya makan dan bahkan membawanya ke salah satu zona aman. Jika bukan karena dia akan kelaparan dalam beberapa hari pertama. Tetapi tetap saja, dan dia ingat suatu hari ketika dia kembali ke rumah dan diserang dari belakang. Semua karena dia tidak membawa banyak persediaan dan mereka ingin tahu apakah dia menyembunyikan sesuatu. Setelah Su-Chen terbunuh, mereka bersenang-senang di samping tubuhnya dan Jiang Xiaochen memperingatkan pria di atasnya bahwa Su-Chen meninggal karena dia tidak berguna dan tidak kompeten. Dan ada baiknya pria ini membuktikan bahwa dia tidak begitu tidak kompeten. Su-Chen sangat terpukul karena telah mempercayai orang seperti itu begitu lama. Tetapi dalam kehidupan ini Xiaochen dan pria bernama Wang itu akan membayar harganya. Dan mereka tidak akan mati dengan mudah. Rasa sakit yang dia rasakan akan mereka rasakan 100 kali lebih banyak. Dia tenang dan ingat bahwa hal-hal yang dia butuhkan sekarang tidak ditemukan di pasar dan hanya dapat dibeli dengan uang, tapi pertama-tama dia harus mendapatkan uang itu. Jadi dia menelpon seorang pria bernama Leo dan mengatakan dia menjual rumahnya dengan harga setengah, tapi dia menginginkan uangnya sekarang. Di depan agen real estate, Wang dan Seth Ocean menunggunya ketika dia muncul. Jiang Xiaoqian memarahinya karena membuatnya menunggu begitu lama. Tapi dia mengabaikannya dan berjalan melewatinya. Wang bertanya siapa yang membiarkannya menjual rumah itu dan bahwa jika dia melakukan hal seperti ini lagi, dia tidak akan melihat matahari besok. Tetapi pada saat itu Su-Chen yang telah belajar bertarung setelah selamat meraih lehernya dan melemparkannya ke tanah, mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan barang-barangnya. Wang Xiaoqin takut dengan ini dan mencoba menghentikannya. Tetapi dia menerima tamparan dan jatuh ke tanah dengan tidak percaya di tanah. Wang memohon padanya untuk melepaskannya, mengatakan dia hampir mati lemas. Tetapi Su-Chen mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan mati dengan mudah. Dia kemudian melepaskan Wang yang terkejut di tanah sementara Su-Chen memasuki agen real estate. Pada saat itu Jiang Xiaoqian mengancamnya, mengatakan untuk memanfaatkan kesempatan yang dia berikan kepadanya. Jika dia berlutut dan meminta maaf, dia akan mempertimbangkan kasusnya. Tetapi jika dia tidak melakukan itu, lupakan saja untuk menikahinya. Su-Chen melihat ke belakang dan menatap kedua orang yang melarikan diri ketakutan. Di dalam agen real estate, petugas menawarkan air kepadanya, mengatakan mereka akan membeli rumahnya sekarang. Bagaimana menurutnya? Rencana makelar itu sederhana. Rumah Su-Chen bernilai 1 juta, tetapi sekarang dia menjualnya seharga 700.000. Yang perlu dia lakukan hanyalah membeli dan menjual kepada orang lain dan dia akan mendapat untung yang bagus. Su-Chen setuju untuk menjual, tetapi dia harus menerima pembayaran penuh sekarang. Orang itu setuju, mengatakan mereka akan mentransfer semuanya, dan pada besok pagi semuanya akan beres. Su-Chen jelas setuju, karena rumah akan kehilangan semua nilai saat suhu naik. Meskipun beberapa bencana terjadi, kota ini masih damai. Untuk saat ini gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, semuanya masih jauh. Berjalan di jalan, dia melihat poster yang mengiklankan pinjaman cepat. Dia memutuskan untuk pergi ke sana dengan sertifikat rumahnya. Setibanya di sana, dia terkejut melihat itu adalah kakak laki-laki dari pria yang baru saja memukulinya. Mengetahui pria ini akan mati di rahang monster dalam beberapa hari pertama, pria itu mengatakan dia bisa meminjamkannya 500.000, dia hanya perlu meninggalkan sertifikat rumah. Su-Chen menyerahkan sertifikat itu, mengatakan dia menginginkan 100.000 lagi, dan berjanji untuk memenangkan semuanya kembali di kasino dalam seminggu. Penjual suka mendengar ini, dan berpikir anak ini pasti salah satu dari penjudi yang akan menjual, bahkan kerabat mereka. Jika perlu dengan cara ini dia tidak akan bisa membayar. Kita akan menyimpan rumah itu dan dia masih akan memiliki banyak hutang. Dengan itu pria itu setuju dan 600.000 lagi ditransfer. Sebenarnya Okin marah bersama dengan Wong, mengatakan dia akan membayar harga untuk ini. Saat mereka akan mengunjungi saudara Wang dan Su-Chen, baru saja datang dari sana, mereka melihatnya. Wang ingin tahu apa yang dia lakukan di sini, sudah mencengkeram lehernya ketakutan. Tapi mereka memutuskan untuk mengikutinya. Su-Chen ingat bahwa beberapa bangunan akan runtuh karena tsunami. Tetapi hotel ini di Kota Hijau telah bertahan dari semua bencana sampai akhir. Dia tahu suite presiden dilengkapi dengan baik, dan bahkan memiliki kolam renang. Mungkin itu tempat yang baik untuk digunakan sebagai markas untuk sementara waktu. Bahkan di akhir zaman tempat ini
terus memiliki makanan untuk waktu yang lama. Dia kemudian disambut oleh petugas Liu Xinru yang bertanya apa yang bisa dia lakukan untuknya. Su Chen mengatakan dia ingin 1.000 meja untuk perjamuan. Membuatnya terkejut, dia menawarkan beberapa pilihan meja, berpikir anak ini pasti Tuan Sun dari seseorang yang sangat kaya. Dia mengatakan dia akan menginginkan meja yang harganya 10.000 masing-masing dan akan melakukan deposit 500.000. Ketika semuanya sudah beres, dia akan melakukan sisa pembayaran. Dia agak tidak percaya, tetapi mengatakan untuk mengikutinya untuk melakukan pembayaran, berpikir bahwa meskipun pembayaran ini mungkin tidak banyak, seseorang yang dengan mudah menghabiskan 500.000 pasti memiliki lebih banyak untuk dibelanjakan. Jadi yang terbaik adalah memfasilitasi prosesnya. Memasuki ruangan, dia bertanya apakah dia akan menikah. Dia mengatakan ya, dan semua ini untuk pernikahan. Dan dia juga menginginkan suite presiden. Beberapa waktu kemudian dia meninggalkan hotel dengan gembira. Dia mendapat lebih dari 10 juta makanan, menghabiskan 500.000 dengan uang muka. Dan tidak masalah tentang sisanya, karena ketika kiamat dimulai, balok es yang akan kumiliki akan bernilai miliaran. Melihat dia pergi, dia berpikir siapapun yang menikah dengannya adalah gadis yang beruntung. Pada saat itu, Jiang Xiaoqian muncul dan bertanya apa yang orang itu lakukan. Petugas bertanya, siapa dia? Dan dia mengatakan dia adalah pacar Su Chen. Petugas itu kemudian mengatakan pacarnya memesan perjamuan untuk lebih dari 1.000 orang dan membayar 500.000 untuk memiliki pacar seperti dia. Dia benar-benar beruntung, namun petugas itu melihat dan berpikir gadis ini paling banter 7. Tetapi dia memiliki tubuh yang bagus. Wang, apakah orang kaya selalu menyukai wanita seperti ini? Jiang Xiaoqian dan yang terkejut, perjamuan senilai 10 juta dolar. Petugas mengatakan itu masalahnya, dan mungkin dia belum menyadarinya. Tetapi banyak orang kaya melakukan ini. Mereka menjalin hubungan dan menyembunyikan semua uang yang mereka miliki sampai hari pernikahan. Jiang Xiaoqian mulai mempercayai ini, dan Wang berpikir tidak mungkin pecundang itu memiliki begitu banyak uang. Namun petugas menunjukkan bahwa dia menerima transfer 500.000. Di jalan, Wang bertanya pada Jiang Xiaoqian, siapa yang akan dia undang ke perjamuan 1.000 orang. Sekarang Jiang Xiaoqian yakin mengatakan, kamu benar-benar tidak mengerti. Kan dia mencoba memperkenalkan saya ke lingkaran jutawan yang dia kenal. Hanya dengan begitu dia akan mengungkapkan identitas saya. Wang ingin menjadi pendaki gunung dan menjelajah ke pegunungan, tetapi dia menamparnya, berpikir bahwa dia harus menciptakan sebanyak mungkin peluang untuk tinggal dengan pecundang itu sambil membayangkan dirinya sebagai wanita kaya. Di kursi yang dimanjakan, matanya berbinar. Dia tidak pernah membayangkan skenario ini. Dia pasti harus menikahi Su Chen si pecundang, dan itu terlalu bagus. Sementara itu, Su Chen hanya menghitung apa yang telah dia lakukan. 1.000 untuk rumah itu, ditambah pinjaman 600.000 dan 500.000 untuk perjamuan. Dan sekarang namanya akan tercemar, mengambil lebih banyak pinjaman tidak akan buruk. Jadi dia menginstal semua aplikasi perbankan di ponselnya dan mulai mengambil lebih banyak pinjaman. Setelah membuat lebih dari 80 akun, dia berhasil mendapatkan 970.000 lagi. Sekarang dia perlu membeli perapian mesin pembuat es balok es arang tanpa asap, dan beberapa hal lain yang tidak tersedia di pasar. Dengan jumlah uang yang dia miliki, membeli secara online dengan pengiriman cepat itu mudah. Barang-barang ini penting untuk bertahan hidup dari dingin dan panas ekstrem yang akan terjadi. Dia kemudian memesan 2.000 ton arang tanpa asap dan juga menelepon pabrik es untuk membuat reservasi. Saat dia berjalan di jalan, seorang gadis memanggilnya. Dia adalah teman Jiang Xiaoqian dan mengatakan Jiang Xiaoqian merindukannya. Namun Su Chen tahu gadis ini tidak punya niat baik dan selalu menjelek-jelekannya di depan semua orang. Jadi dia bilang padanya, kangen aku ya? Pasti kangen rumahku kan? Lina melihat Jiang Xiaoqian dan berkata, Su Chen pasti sedang mengujinya, dan dia mulai menyadari betapa sedihnya dia dengan kelakuannya. Kemudian Jiang Xiaoqian bergegas menemui Shen untuk meminta maaf, merasa malu, dan bertanya apakah dia bisa menemaninya jalan-jalan. Dia sedang tidak enak badan dan sedih karena bertengkar dengannya kemarin. Tapi Su Chen mengabaikannya dan menyuruhnya pergi jalan-jalan sendiri. Jiang Xiaoqian mulai kehilangan kesabaran, mengatakan dia terlalu sombong, dan Lina berkata dia sedang memanggil taksi. Sebaiknya kita ikuti dia dan lihat apa yang sedang dia lakukan. Sementara itu, Su Chen tiba di pabrik es. Pria itu menyambutnya dengan kagum karena dia masih sangat muda. Tuan Chen bertanya apakah 2.000 ton es yang bisa dimakan sudah siap, dan petugas itu mengatakan pabriknya tidak murah, tapi menjamin pengiriman yang sangat cepat. Dia hanya perlu membayar sebagian kecil, dan mereka akan mengirimkan semuanya. Su Chen kemudian mentransfer 100.000 kepadanya dan penjual memberitahu bahwa semuanya akan dikirim dalam 3 hari. Sambil berhemat, petugas itu bertanya kepada Wang mengapa dia membutuhkan begitu banyak es. Apakah dia sedang mengadakan acara? Jika dia mau, mereka bisa bekerja sama di masa depan dan harganya bisa dinegosiasikan.
Su Chen mengatakan itu semua untuk acara amal dan pergi. Pada saat itu, taksi lain berhenti dan penjual menjadi bersemangat. Tapi itu Xiao Chen yang ingin tahu apa yang dilakukan pria yang baru saja pergi itu di sini. Dia bertanya karena dia adalah pacarnya. Penjual itu bingung, apakah gadis ini sedang bermain detektif? Apa yang terjadi di sini? Dia bilang dia memesan 800.000 es. Mereka berdua terkejut. A 200.000 es. Sudah dipastikan dia memang seorang jutawan untuk melakukan hal seperti itu. Lina bertanya, apakah dia memberitahumu apa yang akan dia lakukan dengan begitu banyak es? Penjual itu berpikir dan ingat dia berkata, dia akan menyumbangkannya untuk amal. Mereka berdua menjadi takut tanpa mengerti alasannya. Adegan beralih ke salah satu restoran termewah di kota. Di kehidupan masa lalunya dia tidak pernah menikmati apapun sebelumnya. Semuanya hancur. Dan bahkan minum kopi pun adalah sebuah kemewahan. Melihat menu dia melihat semuanya cukup mahal. Dan di halaman terakhir ada sesuatu seharga 17.000 dengan tanda tanya. Dia bertanya apa itu dan petugas itu mengatakan itu adalah hidangan spesial yang dibuat oleh koki mereka. Su Chen mengatakan kedengarannya enak dan memesan. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, beberapa makhluk bermutasi. Beberapa orang mengira itu semacam perubahan biologis. Tapi baginya itu hanyalah makhluk yang beradaptasi dengan lingkungan baru. Pada saat itu, seorang gadis dengan rambut merah muda datang untuk mengantarkan pesanannya. Dia luar biasa dan memperkenalkan dirinya sebagai koki restoran ini. Su Chen mengenalinya sebagai chef Duan Ya. Selama kiamat, dia dikenal sebagai koki neraka. Dia memiliki semacam kemampuan kuliner magis yang mengubah mayat menjadi benda yang bisa dimakan. Dan di dunia yang serba kekurangan, tidak ada yang bisa menahan godaan. Namun, hidangan yang dibuat dengan makhluk mutan selalu berakhir dengan membunuh orang. Melihat ekspresinya dia bertanya-tanya, apakah dia berpikir bahwa gadis cantik seperti saya akan meracuni makanannya? Dan kemudian dia mengatakan kepadanya, bahwa hidangan yang dia sajikan disebut dua sisi kehidupan, itu adalah hidangan daging dengan persiapan yang berbeda di setiap sisinya. Su Chen mencobanya dan mengatakan itu benar-benar bernilai 17.000. Sambil berpikir alangkah baiknya jika dia ada di rumah untuk memasak, di luar, Lina mengatakan dia mendengar restoran ini sangat mahal, dan Jiang Xiaoqian mengatakan dia tidak sabar untuk menjadi istri orang kaya. Dari Su Chen, memutuskan untuk pergi ke salah satu bar termahal di kota karena sebentar lagi itu tidak mungkin lagi. Begitu dia duduk, sekelompok gadis mengelilinginya menanyakan apa yang ingin dia minum. Dia mulai minum dengan mereka, dan ketika dia melihat ke samping, ada seorang gadis duduk di sana. Temannya bilang dia dikhianati pacarnya dan datang ke sini untuk bersenang-senang. Gadis itu bilang pacarnya bahkan tidak tidur dengannya dan selingkuh dengannya dengan seorang wanita tua. Wang, apa semua pria bertingkah seperti itu? Su Chen bilang itu karena naluri pria untuk bereproduksi sudah tertanam dalam DNA dan pikiran mereka. Tiba-tiba dia menghabiskan minumannya dan bertanya apakah dia lajang. Dia bingung tapi dia mendekat dan bertanya apakah dia tertarik. Saat itu Jiang Xiaoqian dan Lina memasuki bar mencarinya dan di sebuah meja di sudut mereka melihatnya dengan tiga gadis itu. Su Chen memberitahunya mereka bisa naik ke kamar dan dia sepertinya setuju jadi mereka berdua bergegas pergi. Sepertinya hasrat di antara mereka sangat kuat. Kageyoshi dan Lina berteriak padanya untuk berhenti tetapi mereka berdua berlari ke kamar, masuk dan menutup pintu. Dia meminta maaf padanya untuk mereka berdua dan gadis itu dengan malu-malu mengatakan ini pertama kalinya baginya. Su Chen merasa canggung dan menjentik dahinya mengatakan dia pasti mabuk untuk melakukan hal seperti itu. Dia menyuruhnya untuk tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari ke depan, dan untuk menimbun makanan, dia bilang dia mengerti. Dan kemudian dia bilang gadis seperti dia seharusnya tidak berada di tempat seperti ini. Dengan itu dia menutup pintu dan pergi. Berpikir sayang sekali tapi dia tidak akan bisa merebut kesempatan ini. Ketika dia meninggalkan ruangan, Xiao Xian dan Lina menendangi semua pintu, tapi dia dengan mudah pergi. Dan keesokan harinya dia menerima semua truk pengiriman, dari es arang hingga perjamuan. Wang bingung di tengah kerumunan bertanya-tanya. Wang, kenapa Su Chen menyewa gudang sebesar itu hanya untuk menerima begitu banyak barang? Dan sekarang bahkan Jiang Xiaoqian mulai bingung bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Saat itu Lina menunjukkan bahwa perjamuan dari Green City Hotel telah tiba. Mereka sedang memasang karpet dan mengatur semua meja dengan indah. Mungkinkah tiba-tiba sekelompok orang akan datang dan kamu akan menyatakan cintanya padanya dan melamar? Xiaokun sekarang sombong mengatakan bahwa bahkan jika dia melamar, dia masih akan memikirkan kasusnya. Mereka bilang, mereka perlu melihat ketulusannya dan memutuskan untuk pergi berbicara dengannya. Dia kemudian pergi ke Su Chen dan bertanya, Wang, dia membeli begitu banyak barang, dan Su Chen bilang dia akan menjelaskan nanti, tapi bisakah dia membantunya mengatur semuanya? Xiao Chun takut berpikir dia brengsek karena membuat gadis yang akan segera menjadi kaya melakukan pekerjaan berat seperti itu. Lina bilang, itu pasti semacam ujian. Untuk melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi gadis kaya, dan pada saat itu Xiao Chun mengubah sikapnya dan mengatakan dia bukan tipe wanita lemah itu. Dia tahu bagaimana menjadi halus,
tetapi juga tahu bagaimana bekerja dan mulai membawa kotak-kotak itu. Tapi dia sangat marah, mengatakan bahwa ketika dia menjadi wanita kaya, Suchen akan membayar. Pada saat itu Lina datang untuk mencoba merayunya mengatakan dia akan membantu membawa kotak-kotak itu. Dalam benaknya dia yakin bahwa seseorang sekaya dia tidak akan hanya memiliki satu wanita, kan? Selama dia menunjukkan sedikit dari apa yang dia tawarkan, dia setidaknya bisa sedikit menikmati. Sementara itu Suchen berpikir dia tidak bisa kehilangan tenaga kerja gratis seperti ini. Lagi pula dengan begitu banyak es dan meja untuk diatur, mereka akan membutuhkan bantuan. Beberapa waktu berlalu dan mereka akhirnya menyelesaikan semuanya. Hessia Avochian berkeringat deras dan kakinya gemetar. Dia bilang dia sudah membawa barang sejak pagi sampai sekarang. Begitu dia menjadi istrinya, dia akan memastikan untuk mengambil semua uangnya. Lina berbaring di tanah juga selesai mengatakan bahwa pria sialan itu benar-benar membuat mereka membawa kotak es berat itu. Iksa Okian mengatakan cukup dengan ujian ini, dia harus melamarnya segera dan memulai pesta, atau para tamu akan tiba. Dan Lina mengatakan dia harus bergegas, karena makanannya menjadi dingin. Sementara itu Suchen memberikan sejumlah besar uang tambahan kepada semua petugas pengiriman yang berterima kasih padanya dari lubuk hati mereka. Saat itu Cherokean datang dan bertanya pada Suchen, tidakkah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Suchen mengatakan ya. Dia berterima kasih atas bantuannya, tetapi sayangnya tidak ada pembayaran untuk mereka jadi mereka bisa pergi sekarang. Jiang Xiaoqian terkejut dan menyuruhnya untuk berhenti bercanda. Para tamu sudah berdatangan, belum lagi ada 1000 meja. Kenapa Wang tidak langsung mengungkapkan bahwa dia ingin menikahinya agar mereka bisa hidup enak? Suchen menoleh ke belakang dan mengatakan itu tidak mungkin baginya. Lagi pula dia sudah menjual rumah dan menumpuk banyak hutang. Apakah Shirley mau menikah dengannya? Lina mengatakan itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa seseorang tanpa uang membeli begitu banyak es? Suchen mengatakan dia melakukan semua ini hanya untuk membantu bosnya yang sangat kaya yang ingin melakukan proyek amal. Chai Okeyun kehilangan kesabaran dan amarahnya dan menyerangnya, mengatakan dia telah berbohong padanya selama ini. Dia mengatakan dia tidak berbohong tentang apapun. Sementara dia jatuh ke tanah dengan tatapan mengerikan, mengatakan dia hanyalah pecundang miskin yang bisa melupakan untuk menikahinya. Suechen mengatakan dia sama sekali tidak tertarik, dan dia dengan marah pergi sambil mengatakan dia bajingan dan akan menyesalinya. Ketika mereka berdua pergi, dia berpikir mereka akan menyesalinya begitu kiamat dimulai. Dia kemudian menutup pintu gudang untuk mulai menyimpan semuanya di ruangnya. Dengan begitu, semua persiapan akhirnya selesai. Kembali di hotel bersama Wang Dahai, orang yang meminjaminya uang. Wang Hui menarik Xiao Chen ke samping dan menyuruhnya untuk tidak memperhatikan pecundang Suchen itu lagi. Dia seharusnya tetap bersamanya sepanjang waktu. Dia menggertakkan giginya, mengatakan dia menantikan penampilannya malam ini. Dan Wang menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia akan meminta saudaranya Dahai untuk berurusan dengan pria itu untuk perjalanannya. Ken berpikir bahwa Wang sebenarnya tidak seburuk itu, ditambah dia memiliki saudara yang berpengaruh. Dia pasti lebih baik dari pecundang itu. Saat itu Suchen mengatakan dia benar-benar melemparkan dirinya pada siapapun. Dia terkejut dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Sementara, Wong menunjuk ke arahnya dan memberitahu saudaranya bahwa orang inilah yang memukulnya. Dahai mengatakan dia tidak menyangka itu adalah orang ini di sini, dan Wong bertanya apakah dia mengenal orang itu. Dahai menjelaskan bahwa anak ini meminjam 600.000 darinya dan harus membayarnya kembali besok. Wang mengatakan itu sempurna. Mereka bisa menyelesaikan dua hal ini. Wu Xiaoqian sekarang dengan senang hati mengatakan dia benar-benar menyingkirkan seorang pecundang, terutama yang berutang uang kepada saudara Dahai. Suchen mengatakan sangat tidak mungkin untuk makan enak di tempat itu, dan Dahai mengingatkannya bahwa tanggal pembayaran adalah besok. Wang, apakah dia di sini di hotel ini bertingkah seolah semuanya baik-baik saja? Wang berteriak pada saudaranya bahkan untuk tidak berbicara dengan pria ini karena dia memukulnya. Liu Xinru kemudian muncul dan bertanya apa yang terjadi dan apakah mereka dapat menyelesaikannya. Dahai mengatakan jika dia memaksa anak itu untuk berlutut dan meminta maaf, mereka bisa membiarkannya lolos untuk hari ini. Dia kemudian bertanya pada Suchen apa yang terjadi. Dia mengatakan itu hanya beberapa hama yang mengganggunya. Dai kemudian menggebrak meja mengatakan dia hanya tenang karena pembayaran jatuh tempo besok, tetapi dari jauh seorang pria dengan janggut kambing bertanya apa yang terjadi dan siapa yang membiarkannya membuat masalah di sini. Suchen dan Dahai mengenali pria ini sebagai Gao Kang. Dahai mulai meminta maaf, bertanya apa yang dia lakukan di sini. Gao Kang mengatakan dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan di sini hari ini dan bukan untuknya membuat masalah. Dahai tahu pria ini adalah seorang pengusaha tetapi terlibat dalam berbagai kegiatan dunia bawah, dan dia memiliki banyak orang di bawah komandonya jadi sangat tidak baik untuk melawannya. Dan dengan itu dia meminta maaf, mengatakan dia akan kembali nanti. Suchen mengenali pria ini sebagai Skull Crusher, dan di kiamat,
Pria ini menjadi salah satu kekuatan paling kuat, dan dia bahkan memiliki bos neraka yang bekerja untuknya. Su Chen ingat bahwa hotel ini adalah salah satu tempat pertama di mana beberapa orang dengan kekuatan muncul, dan mungkin dia menjadi begitu kuat karena sesuatu yang akan terjadi di sini. Gao Qiang menatapnya sementara Su Chen berpikir apapun kesempatan yang muncul di hotel ini, dia akan merebutnya suatu saat nanti. Gao Qiang membawa Duan Yayang untuk bertemu dengan seseorang bernama Tuan Sun, dan dia bertanya apa yang ingin didiskusikan pria ini dengannya. Tuan Sun mengatakan dia menantikan untuk bertemu dengan Nona Duan Ye yang luar biasa, dan kemudian menyajikan minuman untuknya. Duan Ye menyadari ada sesuatu yang salah dengan gelas itu, jelas-jelas berisi semacam obat. Sementara Su Chen ingat di kehidupan sebelumnya dia bersembunyi di ruang bawah tanah bersama Xiao Qing dan nyaris selamat. Dia tidak pernah menyangka bahwa di kehidupan ini dia akan menendangnya, dan dia masih akan mengikutinya ke sini. Tapi ini adalah kesempatan sempurna untuk balas dendam. Melihat kolam tempat kedua bersaudara itu akan menyegarkan diri. Mengatakan bahwa malam ini terasa sangat panas tapi itu sepadan karena para gadis akan datang dengan bikini. Mereka kemudian muncul dan melihat bulan sambil berkata itu sangat terang. Cahayanya bersinar seterang matahari siang hari. Pada saat itu Wang menyatakan cintanya padanya. Sementara Su Chen di kamar mengatakan cinta mereka benar-benar akan meledak. Dengan gelas menghadap bulan dia menyambut kiamat. Bulan kemudian mulai bergetar dan memancarkan aura merah semua. Orang di luar merasakan sesuatu yang aneh dan kulit mereka mulai terbakar. Mereka semua mulai berlari kembali ke hotel, mengatakan ada sesuatu yang salah. Wang, apakah cahaya bulan membakar begitu banyak? Di dalam hotel orang-orang bingung. Ini malam tapi sangat terang. Pada saat itu mereka bertiga berlari dan semua orang ketakutan. Kulit mereka sudah merah, mereka sangat ingin mencari tempat untuk mendinginkan diri. Mereka kemudian melihat akuarium berlari ke sana menjatuhkannya dan melompat masuk untuk menghilangkan rasa sakit. Staf hotel bertanya apa yang terjadi dan di mana saudara Dahai. Pada saat itu Wang ingat saudaranya yang muncul di pintu dengan kulitnya yang terbakar semua. Di kamar, Tuan Sun bertanya pada Duan Yawang mengapa dia tidak minum, dan Gao Qiang mengatakan mereka menyiapkan perjamuan. Jadi Wang mengapa mereka tidak pergi ke sana sekarang. Tapi Tuan Sun mengatakan kepadanya bahwa di kota ini tidak ada yang bisa menolak untuk meminum Wang yang dia tuangkan ke dalam gelas Duan. Yamara berpikir Gao Qiang menjebaknya. Dia sangat ingin meningkatkan status sosialnya sehingga dia menyerahkannya kepada Tuan Sun ini. Dia tahu Sun Debiao ini dengan sangat baik. Dia adalah pria yang tak terkalahkan di kota Sanggu dan telah menyakiti banyak wanita. Dan hari ini dia menjadi targetnya. Dia benar-benar yakin ada sesuatu yang salah dengan uang ini. Jadi dia tidak bisa meminumnya, tapi apa yang akan dia lakukan? Tepat pada saat itu bulan mulai membakar mereka bertiga dan mereka menutup tirai bertanya-tanya apa yang terjadi. Tuan Sun mengatakan mereka sebaiknya turun untuk memahami lebih baik dan Duannya merasa lega untuk keluar dari situasi itu. Di lobi Sindrui, mencoba menenangkan semua orang dengan mengatakan tim penyelamat pasti akan datang. Gao sambil menangis bertanya kepada salah satu anak buahnya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa tiba-tiba bulan bersinar merah dan suhu di luar naik lebih dari 70 derajat. Dalam berita mereka mengatakan bahwa banyak orang telah terluka dan terbakar. Tuan Sun menelepon menteri dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk menjemputnya. Namun beberapa waktu kemudian dia memberitahu Gao Kang bahwa sayangnya tampaknya mereka mengalami beberapa masalah dan tidak akan bisa datang. Sementara itu Dahai kesakitan dengan seluruh kulitnya terbakar. Orang-orang mencoba mengoleskan beberapa salep luka bakar. Tapi itu tidak cukup. Belum lagi dia perlu dibawa ke rumah sakit, tetapi dengan suhu tinggi di luar akan menjadi tidak mungkin. Dia mengatakan dia akan menelepon teman untuk datang menjemputnya. Temannya menjawab telepon mengatakan, itu di tengah antah berantah, tapi oke dia akan datang segera. Setelah dia meninggalkan garasi dia melihat itu terlalu panas dan menjadi bingung. Panasnya sangat hebat sehingga ban pecah dan keluar dari mobil menelepon temannya untuk memberitahu dia bahwa dia akan terlambat. Dan melarikan diri namun sol sepatunya meleleh dan dia terpeleset dan jatuh ke tanah. Melihat ke samping, dia melihat orang lain terbaring di sana sudah menjadi mayat kering. Dia ketakutan dan mencoba untuk bangun tanpa menyadari bahwa setengah dari wajahnya sudah berada di aspal. Semua orang di hotel terkejut ketika dia berteriak di telepon. Sementara ini terjadi protagonis kita berada di kamarnya dengan suhu terkontrol. Dia tidur nyenyak di tempat tidur dan pengumuman pemerintah sudah dibuat. Karena panas yang hebat yang dipancarkan oleh bulan, suhu telah naik lebih dari 75 derajat, dengan tanah mencapai lebih dari 100. Kejadian itu telah mengakibatkan ratusan korban jiwa. Mohon tetap di dalam ruangan untuk menghindari luka bakar pada kulit dan pernapasan. Pada saat itu salah satu pembangkit listrik meledak karena panas berlebih, memutus beberapa komunikasi. Dahai mengatakan dia kehilangan kontak dengan teman-temannya. Sementara semua orang berada di ruangan terakhir yang tersisa di hotel, Jiang Xiaoqian dan Lina mengeluh bahwa mereka tidak ingin tinggal di ruangan yang penuh dengan pria. Tetapi pada saat itu listrik padam. Dan dengan itu AC juga berhenti bekerja dan semua orang mulai melepas baju mereka. Karena kepanasan, Xiaoqian ingat bahwa kamar Su Chen memiliki kolam renang. Sementara itu, protagonis kita berenang dengan tenang.
Dia sudah tahu listrik akan padam karena ledakan di pembangkit listrik, dan itulah mengapa Wang memilih kamar khusus dengan kolam renang. Selain AC vertikal dan baterai raksasa untuk memastikan suhu, tapi dia juga kekurangan es di sini. Dia mengubah posisi duduk di sofa sambil berpikir ini sangat menyenangkan. Sekarang dia lapar, jadi dia menyiapkan perjamuan di atas meja. Karena ini hari pertama kiamat, dia membutuhkan sarapan kecil sambil bertanya-tanya kapan Gauchong akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan. Seseorang mengetuk pintu mengatakan mereka tahu dia ada di sana. Protagonis kita tahu bahwa dengan kekuatan untuk berteleportasi dan persiapan yang dia buat, dia tidak perlu khawatir. Jadi untuk menimbulkan kemarahan dan iri hati, dia memutuskan untuk membuka kamar. Segera setelah pintu mulai terbuka, angin sejuk keluar dan semua orang merasakan kelegaan yang tak terlukiskan bertanya-tanya, mengapa Wang terlihat sangat nyaman di sana dan Wang memiliki AC? Su Chen bertanya apakah mereka membutuhkan sesuatu. Wang menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memiliki es, kolam renang, makanan, dan listrik. Lina dan Jiang Xiaoqian mulai berteriak padanya menanyakan, bagaimana dia berani membiarkan mereka terbakar di luar sepanjang hari sementara dia hidup dalam kemewahan. Sebaiknya dia meninggalkan ruangan itu sekarang. Dahai memberitahunya bahwa waktunya untuk membayar kembali semua yang dia hutangkan telah tiba. Jadi sebaiknya dia menyerahkan ruangan itu, tetapi saat dia melangkah ke kamar, dia ditembak di perut. Dai terkejut saat melihat lukanya, dan Su Chen memperingatkan bahwa jika dia mengambil langkah lain, dia akan mati. Semua orang gemetar sekarang. Apakah dia benar-benar memiliki pistol? Dai marah menanyakan dari mana dia mendapatkannya, tetapi tembakan lain terdengar di ruangan itu, dan semua orang takut ketika Dai jatuh ke tanah sekarang dengan luka di kakinya. Su Chen menunjuk keluar mengatakan siapapun yang ingin mati bisa tinggal di sana dan dia akan memberi mereka 3 detik. Siapapun yang berada di garis pandangnya akan pergi ke kehidupan berikutnya, sementara Gao Qiang berbicara dengan Liu Xinru, menanyakan bagaimana mungkin hotel sebesar itu tidak memiliki makanan apapun. Dia meminta maaf mengatakan mereka baru-baru ini mengadakan perjamuan untuk lebih dari 1.000 orang, dan bahan-bahan dan makanan dijadwalkan tiba hari ini. Pada saat ini Tuan Sun menuangkan air ke tubuhnya memerintahkannya untuk membawa semua air dan makanan yang dia miliki segera. Keluarga mulai marah dengan pemborosan air yang dia sebabkan dan perang pecah di lobi. Saat itu Gao tiba dengan luka-lukanya dan semua orang memperingatkan bahwa Su Chen menembak seseorang. Melihat lukanya, Gao Qiang bertanya-tanya, apakah ada seseorang dengan pistol di tempat ini? Sepertinya ada orang tangguh yang tinggal di atas. Xiao Qian kemudian memberitahu semua orang bahwa kamar Su Chen memiliki listrik, AC, dan bahkan kolam renang. Orang-orang mengelilinginya menanyakan apakah dia tidak berbohong. Jika dia yakin dia menegaskan mereka dapat mempercayainya, dia bahkan memiliki es batu dan banyak makanan. Jadi semua orang memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Sementara itu Gao Qiang mengirim salah satu anak buahnya untuk melihat. Sekali lagi dia membuka pintu menanyakan apa yang mereka inginkan. Dan semua orang merasakan udara sejuk yang menyegarkan menyentuh kulit mereka. Sepertinya surga di sana kerumunan di luar. Memohon padanya untuk berbaik hati dan merawat orang tua. Menyatakan bahwa karena ini adalah keadaan darurat hotel, dia harus berbagi semua yang dia miliki dengan semua orang. Anak laki-laki kecil yang gemuk itu melihat beberapa ayam goreng dan melompat untuk mengambilnya. Namun dia dihentikan dengan tendangan ke perut dan terlempar. Su Chen memperingatkan orang tua untuk merawat anak-anak atau dia harus melakukannya untuk mereka. Orang-orang marah menanyakan bagaimana dia berani memukul seorang anak. Dia benar-benar seorang pembunuh dan tidak pantas tinggal di kamar itu. Semua orang mulai masuk, namun pada saat itu dia menembak pria itu di punggung yang jatuh ke tanah. Su Chen memperingatkan bahwa dia mungkin sendirian, tetapi semua orang di sana hanya memiliki satu nyawa. Dia tahu situasinya tampak berbahaya, tetapi kapan saja dia bisa melompat melalui portal dan menghilang. Di bawah, Wang sangat marah. Setelah saudaranya menderita 2 luka tembak, kerumunan orang membuang tubuhnya karena dia sudah sekarat dan membusuk. Wang mengatakan mereka harus membunuh Su Chen sialan itu. Sementara itu di kamar Su Chen, Xiao Xian dan Lina berkeringat dan basah kuyup karena panas saat mereka meminta untuk masuk. Mengatakan mereka yakin dia tidak akan punya keberanian untuk menembak mereka. Dan bahwa mereka sangat mencintainya dan yakin dia mencintai mereka. Jika dia membiarkan mereka tinggal di sana sebentar, mereka berjanji untuk bergabung dengannya dalam petualangan 2 lawan 1 sepanjang malam. Kata Su Chen bahwa karena mereka ingin bekerja sama dengan begitu bersemangat, dia akan membiarkan mereka masuk. Mereka semua senang dan tidak percaya. Tetapi tiba-tiba Wang lewat di antara mereka memukul mereka mengatakan, dia akan membunuhnya. Saat dia akan menyentuh Su Chen, dia menerima pukulan di wajah, bertabrakan dengan keduanya dan semua orang jatuh ke tanah. Wang dipukuli di lengan mereka. Mereka takut untuk memasuki ruangan dan Su Chen mengatakan pergi saja dari sini. Mereka pergi dan dia mengatakan dia hanya bermain-main untuk saat ini, tetapi jika ada yang mencoba sesuatu, robot artileri yang telah dia pasang akan menyelesaikan semuanya dalam hitungan detik. Tank terlihat di luar hotel.
dan semua orang percaya itu adalah tim penyelamat. Mereka pergi bersenjata dan mengenakan pakaian pelindung. Setelah memasuki hotel, mereka bertanya, apakah ada seseorang bernama Liu Xinggo di sana? Pria itu memperkenalkan dirinya, dan mereka kemudian menyuruhnya untuk mengenakan pakaian isolasi dan ikut bersama mereka. Semua orang meminta untuk diselamatkan bersama, namun tentara itu meyakinkan mereka untuk tetap tenang. Operasi penyelamatan akan berlangsung malam ini pada tengah malam di Silicon Valley Square. Para penduduk merayakan mengatakan pemerintah benar-benar tidak meninggalkan mereka. Sementara itu, Tuan Sun mengatakan dia akan membayar 1 miliar jika mereka membawanya sekarang, namun dia ditahan oleh salah satu tentara yang menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam operasi. Tuan Sun menyuruh Gao Kang untuk melakukan sesuatu, tetapi jelas dengan begitu banyak yang ditujukan padanya tidak mungkin pada saat itu. Jiang Xiaoqian meraih salah satu tentara dan mengatakan ada seorang pembunuh yang tinggal di atas, dan Lina mengatakan dia sudah membunuh banyak orang dan akan segera menghabisi semua orang di sini. Mereka perlu menyelamatkan orang-orang di hotel. Seorang tentara bernama Xiao Feng kemudian mengatakan dia akan melihatnya dan temannya menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak bertindak impulsif. Dia mengambil senjatanya dan mulai menaiki tangga menuju kamar. Jiang Xiaoqian berpikir, ini adalah situasi yang sempurna. Segera setelah orang ini membunuh Su Chen, dia akan mencuri kamar itu untuk dirinya sendiri. Xiao Feng dengan hati-hati berjalan menyusuri lorong mengamati setiap sudut, sampai dia melihat kamera menatapnya. Tiba-tiba Su Chen membuka pintu dan melemparkan flashbang. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, itu meledak di wajahnya membutakannya. Gas tidur jatuh di kakinya, dan ketika dia berjongkok Su Chen muncul dari belakang dan memukul kepalanya. Beberapa waktu kemudian dia bangun di kamar tidak mengerti apa yang terjadi, dan Wang sangat dingin. Su Chen mengatakan kepadanya, namamu adalah Xiao Feng dan kamu adalah seorang kapten pasukan khusus. Sekarang setelah kamu bangun, mari kita bicara. Xiao Feng melihat sekeliling pada es batu dan bertanya apa yang terjadi di sini, siapa dia, dan dari mana dia mendapatkan granat dan senjata itu. Su Chen mengatakan dia hanya orang biasa yang baru saja lulus, dan dia mendapatkan senjata itu dalam perjalanan ke Timur Tengah. Su Chen kemudian bertanya apakah pemerintah menetapkan titik penyelamatan untuk besok pagi. Dan Xiao Feng terkejut dengan fakta bahwa dia sudah mengetahui informasi itu. Su Chen menyadari itu semua akan sama seperti di kehidupan masa lalu, dan memperingatkan Xiao Feng bahwa meskipun suhu lebih rendah pada tengah malam, orang tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit di luar. Sebagian besar akan mati hanya karena mencoba mencapai titik penyelamatan. Xiao Feng mengatakan mereka tidak punya pilihan, karena banyak orang kelaparan di rumah mereka dan tidak tahan panas lagi. Satu-satunya kesempatan mereka adalah mencapai titik penyelamatan, dan karena sulit untuk memodifikasi kendaraan, tidak ada waktu untuk menyelamatkan semua orang di dalam ruangan. Setidaknya jika mereka meletakkan beberapa selimut di atas kepala mereka, mungkin mereka bisa berhasil. Su Chen kemudian tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya dan mengarahkan pistol. Xiao Feng memintanya untuk tenang dan mengatakan, yang dia inginkan hanyalah setidaknya memperingatkan semua orang untuk pergi dengan selimut. Su Chen kemudian memotong tali dan mengatakan dia bebas karena dia menghormati fakta bahwa dia menyelamatkan nyawa, tapi bagus dia tidak mencoba masuk ke sini lagi. Xiao Feng bertanya, apakah dia tidak takut dia akan kembali dengan orang lain? Tetapi Su Chen menunjukkan kepadanya, tidak perlu takut. Dan Xiao Feng langsung mengenalinya. Itu kamera dengan pengenal wajah dan dilengkapi senapan mesin. Otomatis, dia ingin tahu dari mana Su Chen mendapatkannya. Tapi Su Chen bilang dia sudah bilang dari Timur Tengah. Sekarang sebaiknya dia keluar ruangan karena dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan ini lagi. Xiao Feng menerima dan kembali ke tank. Pasun marah, karena bahkan tentara sialan itu tidak bisa berurusan dengan orang itu. Dia memukul Gao Qiang sambil berkata dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Anak buah Gao Qiang bertanya, apakah mereka benar-benar tidak akan melakukan apa-apa dan akan mentolerir orang ini? Gao Qiang menjelaskan bahwa setelah semua orang diselamatkan, mereka masih membutuhkan koneksi, berbahaya untuk bertindak sekarang. Saat itu Su Chen muncul dan berkata di saat kekacauan seperti ini, kau masih bermimpi memulihkan ketertiban. Anak buah itu marah, tetapi Gao Qiang menyuruhnya tenang dan bertanya Wang Su Chen semburn. Su Chen kemudian menunjukkan seember es sambil berkata dia datang ke sini untuk bernegosiasi. Anak buah itu memberitahu Gao Qiang, sebaiknya bunuh anak itu sekarang, dan ambil semua yang dia miliki di ruangan itu. Tetapi Su Chen mengarahkan pistol dan orang itu menyerah pada ide itu. Gao Qiang kemudian berkata mereka harus membicarakan bisnis dan dia menyerahkan es yang bisa dimakan itu kepada mereka berdua. Ketika mereka memakannya, mereka terkesan dengan betapa lezatnya itu. Gao Chen sekarang juga ingin membunuh Su Chen untuk mengambil semua yang dia miliki. Tetapi pertama-tama mereka akan memenuhi tuntutannya. Pada saat itu Pasun menendang perutnya sambil berkata dia pembohong sialan karena menyembunyikan es batu itu dan mulai menginjaknya sambil berkata jika dia menyembunyikan sesuatu yang lain, dia akan mati. Gao Qiang kehilangan kesabaran dan Pasun melihat Duan.
Ia duduk sambil berkata dia gadis yang sangat sederhana. Semua orang akan mati kepanasan dan dia bahkan tidak punya keberanian untuk melepas pakaiannya. Tetapi dia meraih lengannya sambil berkata dia lelah melihat sikapnya dan dia sedang ingin melakukan hal-hal tertentu. Jadi sebaiknya dia mengikutinya. Duannya menampar wajahnya sambil menyebutnya bajingan. Tetapi tiba-tiba Pak Sun merobek bajunya sambil berkata, untuk ketidaktaatannya, dia akan mengambil keuntungan terlebih dahulu dan kemudian semua orang akan melakukan apa yang mereka inginkan. Dia jatuh ke tanah ketakutan dan dia berkata dia berkeringat banyak dan dia hanya membantunya. Sampai Gaukyang muncul di belakangnya sambil berkata cukup. Sun berbalik untuk mengatakan sesuatu, tetapi Gaukyang meninju lehernya dengan tangan tertutup, mematahkannya seketika. Dia jatuh ke tanah mati dan Gaukyang berkata Su Chen benar, tempat ini memang sudah kacau dan orang-orang seperti dia harus mati bersamanya. Dan kemudian memperingatkan bahwa tempat ini sekarang di bawah kendalinya, siapapun yang tidak mau patuh akan pergi ke titik penyelamatan atau mati di sini. Di lantai atas Su Chen mengamati sambil berkata bahwa tampaknya kata-katanya efektif. Gaukyang sudah menjadi bos tempat ini di kehidupan masa lalu, jadi kita hanya mempercepatnya, dan dengan itu mereka berdua sudah diusir. Gaukyang kemudian mulai meminum es yang diberikan Su Chen kepadanya, sementara Jiang Xiaoqian dan Lina memohon sepotong kecil sambil berkata, mereka akan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia melemparkannya kepada mereka sambil berkata tidak apa-apa. Dia akan memberi mereka beberapa, tetapi sebaiknya mereka mematuhi setiap permintaan. Anak buahnya bertanya apakah mereka tidak akan pergi ke titik penyelamatan. Dan Gaukyang berkata, itu terlalu jauh. Tidak pasti mereka akan selamat. Anak buah itu bertanya, Wang dia menginginkan wanita-wanita ini jika mereka kehabisan sumber daya. Gaukyang berkata itu semua bagian dari rencana untuk berurusan dengan Su Chen. Pada tengah malam, Lina dan Jiang Xiaoqian mencoba pergi menutupi diri mereka dengan selimut, tetapi anak buah itu datang dan melepaskan semuanya dari mereka. Jiang Xiaoqian bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Tetapi anak buah itu memperingatkan bahwa sekarang mereka telah mengambil es. Mereka harus tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Mereka yang memutuskan untuk tidak mematuhi Gaukyang karena dia tidak menyediakan perbekalan sedang mencoba mencapai titik penyelamatan. Tetapi meskipun sudah tengah malam, tanahnya jauh lebih panas dari yang mereka bayangkan. Mereka mencoba melindungi kaki mereka dengan sepotong kayu. Tetapi itu membuat sulit untuk berjalan dan salah satu dari mereka tersandung saat bersentuhan dengan tanah. Tangan dan wajah mereka meleleh meninggalkan yang selamat untuk mati. Sementara itu tubuh Hai yang terbakar di tanah sampai sekarang bangun dengan mata merah dari balkon Su Chen mengamati semuanya. Mengingat bahwa di kehidupan masa lalu, dia hampir mati dalam perjalanan ini. Jiang Xiaoqian dan Lina berkata mereka dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi Wang tidak bisakah mereka setidaknya pergi ke kamar? Anak buah itu berkata mereka terlalu malu, tidak perlu mencoba bersembunyi, tetapi tiba-tiba kaca pecah dan dua pria gemuk yang terbakar datang mengejar semua orang. Wang berpikir mereka adalah zombie dan bertanya, apakah mereka juga akan berubah jika mereka digigit? Gaukyang bilang mereka harus mencari jalan keluarnya, lalu mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke dua makhluk itu. Punggung Wang terbakar hanya karena bersentuhan dengan makhluk itu dan Su Chen muncul dengan sebilah pedang, menyuruh semua orang untuk menyingkir. Anak buah itu tidak percaya dia ingin berurusan dengan monster-monster ini, dan Gaukyang sangat ingin. Berpikir bahwa begitu Su Chen membunuh keduanya, mereka akan membunuhnya dan mengambil segalanya darinya. Su Chen tahu bahwa tubuh yang terpapar panas berubah menjadi zombie, tetapi mereka tidak memiliki virus apapun. Bisa dibilang mereka lebih seperti iblis kekeringan. Perbedaannya adalah, iblis-iblis ini menyimpan beberapa ingatan dari kehidupan masa lalu mereka. Su Chen berdiri diam dan Tuan Sun melewatinya dan pergi ke arah Gao Qiang. Itu karena dia dibunuh olehnya. Tetapi Wang Dahai dibunuh oleh Su Chen dan menyerangnya. Namun melihat situasinya dia yakin bahwa ada kesempatan bagi Gao Chen untuk membangkitkan kekuatan dengan membunuh Tuan Sun. Jadi jika dia pergi ke arahnya, dia memotong kesempatannya. Sebuah kristal ungu keluar dari tubuhnya, dan itu adalah semacam inti yang dapat mengembangkan tubuh manusia. Dia meraih kristal itu, melompat mundur, dan mendorong Dahai ke arah semua orang. Dengan itu dia naik tangga, dan menyuruh mereka bersenang-senang. Gokun meraih pria di tanah lagi dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Kembali di kamarnya, Su Chen mengatakan kristal ini sangat langka. Dia memasukkannya ke dalam gelas dan meminumnya karena itulah metode penyerapannya. Tubuh mengekstrak energi dari kristal dan memperkuat dirinya sendiri. Matanya berubah merah dan dia mulai berteriak sementara semua pakaiannya terbakar. Dia jatuh ke tanah di atas balok es sementara di lobi iblis. Kekeringan telah menghabiskan semua air mereka. Sekarang tidak ada apapun untuk diminum atau dimakan. Lina ingin melarikan diri tetapi anak buah itu menghentikannya dengan mengatakan dia tidak akan melarikan diri. Pada saat itu Lina mengatakan mereka harus menggunakan Jiang Xiaoqian. Dia adalah istri Su Chen. Dan jika mereka melemparkannya ke pintu, sudah pasti dia akan membukanya dan kemudian mereka dapat mencoba mencuri sesuatu darinya. Anak buah itu mengatakan itu ide yang bagus dan Jiang Xiaoqian mengatakan dia akan membantu,
tetapi dia ingin makan daging dulu. Anak buah itu mengatakan tidak ada daging karena lemari es sudah mati selama berhari-hari. Gao Qiang menatapnya dan bertanya apakah dia ingin daging, maka dia punya solusi. Mereka menahan Lina, dan dia memperingatkannya bahwa jika dia mau, dia harus melakukannya. Jiang Xiaoqian terkejut bertanya apakah dia bermaksud mereka akan memakan dagingmu. Sementara Lina gemetar, Jiang Xiaoqian berjalan ke arahnya. Lina memohon mengatakan apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan melakukan itu kan? Tetapi Jiang Xiaoqian pergi ke wajahnya dan mengatakan dia baru saja mengkhianatinya dengan berbicara tentang dia menjadi istri Su Chen. Karena dia melakukan itu, dia pantas mendapatkannya, dan kemudian menyerang 3 kali. Gao Qian dan anak buahnya bahkan takut melihat bagaimana dia melakukan itu tanpa ragu-ragu. Jiang Xiaoqian menjadi gila mengatakan bahwa ketika dia kenyang dia akan naik dan meminum darah Su Chen. Anak buah itu menatap Gao Qiang dan bertanya, apakah mereka benar-benar akan melakukan itu? Gao Qiang mengatakan untuk memanggil bos Duania dengan cepat atau mereka akan mengering. Sementara itu di kamar Su Chen melompat-lompat dengan tubuh barunya. Tidak hanya dia lebih tahan terhadap panas, tetapi dia juga lebih gesit dan kuat. Pada saat itu dia melihat Duanya di pintu. Berdiri di pintu masuk, dia berpikir itu semakin gila di sana. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia tinggal di sana. Jadi dia harus mencoba keberuntungannya dan menggunakan sisa nilainya untuk mendapatkan sesuatu di sini. Tepat pada saat itu Su Chen membuka pintu telanjang dan dia ketakutan. Dia berteriak dan dia meminta maaf mengatakan itu tidak disengaja. Dia bersemangat tentang beberapa berita di ruangan itu dia. Kemudian mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia memiliki sumber daya itu terbatas dan memutuskan mereka baru saja bertemu. Dan dia tidak bisa menerimanya hanya karena dia cantik kan. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalu, dia adalah wanita yang sangat cerdas. Selanjutnya dia membentuk hubungan kerja sama dengan Gao Qiang. Namun meskipun dia berpikir untuk memilikinya di sekitar suasana terasa aneh sekarang, Duania kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia bukan hanya seorang juru masak, dia juga seorang dokter yang telah bekerja sebagai ahli bedah selama 3 tahun. Dia berpikir bahwa kamarnya sangat lengkap. Tidak hanya memiliki listrik, tetapi juga memiliki es dan makanan. Dia perlu menunjukkan nilainya untuk tinggal di sini. Di sofa, Su Chen mengakui bahwa menjadi dokter memang tawaran yang bagus. Namun, seperti yang dia tahu, sumber daya sangat langka dan tidak pasti apakah mereka akan bertahan sampai besok. Merasa tidak yakin setelah mendengar ini, dia mengatakan bahwa selama dia tidak mengusirnya dari kamar, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah mendengar usulan ini, Su Chen segera menyatakan bahwa ini adalah rumah barunya. Dia merasa malu berpikir dia mengatakannya agak tergesa-gesa dan tidak sengaja. Su Chen memperingatkannya bahwa satu-satunya pilihannya adalah bersikap baik. Jika dia menangkapnya merencanakan sesuatu di belakang punggungnya, hubungan mereka akan berakhir. Duanya meyakinkannya bahwa dia mengerti dan tidak akan pernah meragukan metode atau tekadnya. Su Chen kemudian menyarankan agar dia dapat menunjukkan tekadnya dengan membuka pakaian. Dia merasa malu dan bertanya apakah dia tidak lebih suka. Seperti di video pertama. Karena babnya sudah selesai, aku akan membawakanmu lebih banyak jika kamu menikmatinya. Aktifkan lonceng kecil yang nakal dan keluar.